Bayangkan pagi hari, Anda terbangun, dan pikiran pertama adalah secangkir kopi panas nan harum, yang akan membantu mengusir sisa kantuk dan mempersiapkan diri menghadapi hari. Namun, seketika muncul kekhawatiran. Bolehkah saya minum? Saya kan punya darah tinggi. Apakah situasi ini terdengar akrab bagi Anda? Jutaan orang di seluruh dunia menanyakan hal ini setiap hari. Kopi, apakah ia teman atau musuh bagi penderita hipertensi? Sebagian orang mengatakan kopi adalah racun bagi pembuluh darah, sementara yang lain meyakinkan bahwa dalam dosis sedang, kopi justru bermanfaat. Di mana letak kebenarannya? Bagaimana jika saya katakan bahwa kopi pagi Anda bisa jadi bukan musuh, melainkan sekutu dalam perjuangan menjaga kesehatan jantung? Tentu saja, ini hanya berlaku jika Anda mengikuti aturan-aturan tertentu yang sangat penting. Dalam video ini, bersama seorang dokter, kita akan membahas tuntas masalah ini sekali dan untuk selamanya. Kita tidak akan hanya menjawab ya atau tidak. Kita akan menyelami lebih dalam ke ranah biokimia, mengupas tuntas riset ilmiah terkini, dan memberikan panduan yang jelas bagaimana Anda dapat menikmati minuman favorit tanpa mengancam kesehatan. Tonton sampai selesai, dan Anda akan mengetahui kesalahan fatal apa yang justru mengubah minuman sehat ini menjadi ancaman bagi kesehatan jantung Anda. Untuk memahami kompleksitas hubungan antara kopi dan tekanan darah, mari kita lihat sedikit ke belakang, ke sejarahnya. Kopi adalah minuman dengan sejarah berabad-abad, penuh dengan legenda dan mitos. Kopi pernah dilarang karena dianggap ramuan setan, namun di sisi lain, ia juga dipuji sebagai obat untuk segala penyakit. Para dokter dan ilmuwan telah memperdebatkan manfaat dan kerugiannya selama berabad-abad. Perdebatan ini menjadi sangat tajam di abad ke-20, ketika hipertensi menjadi salah satu masalah kesehatan utama di seluruh dunia. Riset awal yang dilakukan pada pertengahan abad lalu seringkali menunjukkan hubungan langsung. Minum kopi, tekanan darah naik drastis. Berdasarkan data ini, para dokter dari sekolah lama dengan tegas melarang pasien hipertensi mereka mengonsumsi kopi. Larangan ini begitu mengakar dalam kesadaran publik, sehingga sampai hari ini banyak yang menganggapnya sebagai kebenaran mutlak. Namun, ilmu pengetahuan terus berkembang. Metode penelitian baru yang lebih ekstensif dan jangka panjang mulai bermunculan, memungkinkan para ahli melihat masalah ini dari sudut yang sama sekali berbeda. Para ilmuwan mulai mempertimbangkan tidak hanya efek sesaat dari satu cangkir kopi, tetapi juga bagaimana konsumsi kopi secara teratur memengaruhi tubuh selama bertahun-tahun. Mereka mulai memperhitungkan faktor genetik, gaya hidup, pola makan, dan faktor lainnya. Dan hasil dari riset-riset baru ini ternyata, terus terang saja, sangat mengejutkan, bahkan bersifat paradoks. Hal ini memaksa komunitas medis untuk meninjau kembali dogma-dogma lama. Hari ini, kita berada di titik unik di mana sejumlah besar data telah terkumpul, memungkinkan kita untuk memberikan jawaban yang lebih seimbang dan bernuansa. Kita tidak lagi gegabah dalam mengambil keputusan, melainkan menganalisis secara mendalam. Dalam video ini, kita akan mengacu pada data terkini yang berbasis bukti ini, untuk memisahkan fakta dari mitos usang, dan membantu Anda mengambil keputusan yang tepat mengenai kesehatan Anda. Jadi, mari kita mulai dari awal sekali, yaitu saat Anda menyesap tegukan pertama kopi panas yang harum itu. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda saat itu? Bayangkan ini sebagai tarian biokimia yang kompleks, dan penari utamanya adalah molekul kafein. Begitu memasuki aliran darah, kafein memulai perjalanannya menuju otak. Di sini aksi utama mulai terjadi. Di dalam otak kita terdapat zat khusus yang disebut neurotransmitter, yang bertugas mengirim sinyal antar sel saraf. Salah satu neurotransmitter penting itu adalah adenosin. Adenosin ini bisa kita sebut sebagai penenang alami tubuh. Sepanjang hari, kadar adenosin terus menumpuk. Menjelang malam, ia memberi sinyal kepada otak bahwa sudah waktunya istirahat, yang menyebabkan rasa lelah dan kantuk. Adenosin memperlambat aktivitas neuron dan melebarkan pembuluh darah untuk memastikan pasokan oksigen yang optimal saat kita tidur. Nah, menariknya, struktur molekul kafein sangat mirip dengan adenosin. Kemiripan ini memungkinkan kafein, ibarat mata-mata licik dengan izin palsu, untuk mengambil tempat adenosin pada reseptor di permukaan sel saraf. Kafein secara harfiah memblokir reseptor ini, mencegah adenosin melakukan tugasnya. Karena otak tidak menerima sinyal penenang, ia menganggap ini sebagai situasi darurat atau sinyal alarm. Sebagai respons terhadap alarm ini, kelenjar pituitari,
atau hipofisis di dasar otak mengirim sinyal cepat ke kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal pun bereaksi dengan memproduksi hormon stres secara aktif, adrenalin dan kortisol. Lonjakan hormon inilah yang menjadi penyebab utama efek menyegarkan dan penuh energi yang sangat kita hargai dari kopi. Jantung Anda mulai berdetak lebih cepat, pupil sedikit melebar, pernapasan meningkat, dan hati melepaskan gula tambahan ke dalam darah untuk energi instan. Ini adalah reaksi klasik fight or flight, lawan atau lari, sebuah mekanisme yang disiapkan evolusi untuk bertahan hidup dalam situasi berbahaya. Dan di sini, kita mencapai titik penting bagi penderita hipertensi. Adrenalin, selain efek lainnya, menyebabkan pembuluh darah menyempit. Ketika pembuluh darah menyempit, mengalami vasokonstriksi, ruang di dalamnya berkurang. Hal ini memaksa jantung bekerja dengan kekuatan yang lebih besar untuk memompa volume darah yang sama melaluinya. Ini pasti menyebabkan peningkatan tekanan darah yang singkat, namun nyata. Ini adalah reaksi fisiologis murni, bukan hal baik atau buruk, melainkan fakta yang dapat dicatat oleh tensimeter 30 hingga 40 menit setelah Anda minum kopi. Bagi orang sehat dengan pembuluh darah yang elastis, lonjakan sementara ini biasanya hilang tanpa jejak. Namun, bagi seseorang yang sudah menderita hipertensi, yang pembuluh darahnya mungkin kurang fleksibel dan sudah berada di bawah tekanan tinggi, dorongan tambahan ini bisa menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, memahami mekanisme dasar ini adalah langkah pertama dan terpenting menuju konsumsi kopi yang bijak saat memiliki tekanan darah tinggi. Kita tidak hanya minum, kita memicu kaskade reaksi hormonal dan vaskular di seluruh tubuh. Setelah kita memahami mekanisme di balik lonjakan tekanan darah yang instan, muncul pertanyaan logis. Seberapa kuat dan berapa lama kopi menaikkan tekanan darah? Pertanyaan ini sangat penting karena jawabannya menentukan apakah efek ini berbahaya bagi penderita hipertensi. Bayangkan sebuah grafik. Di sumbu X, kita punya waktu. Di sumbu Y, kita punya tingkat tekanan darah. Saat Anda minum kopi, tekanan darah Anda berada di level normal. Sekitar 30 menit kemudian, kurva pada grafik mulai merangkak naik. Puncak kenaikan ini biasanya dicapai dalam waktu 1 jam setelah Anda mengonsumsi minuman tersebut. Seberapa tinggi puncak ini? Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tekanan sistolik atau tekanan atas dapat meningkat 5 hingga 10 mm air raksa. Sementara tekanan diastolik atau yang bawah naik sekitar 5 hingga 7 mm. Tentu saja, ini adalah angka rata-rata. Bagi beberapa orang, terutama yang sangat sensitif terhadap kafein, peningkatannya bisa jauh lebih signifikan, bahkan mencapai 15 hingga 20 mm air raksa. Bagi orang dengan tekanan darah normal, misalnya 120/80, kenaikan menjadi 135/87, tentu saja tidak kritis. Namun, jika tekanan darah awal Anda sudah 150/95, peningkatan menjadi 165/102 dapat memicu gejala yang tidak menyenangkan, seperti sakit kepala, pusing, atau telinga berdenging. Sekarang mari kita bahas durasinya. Lonjakan hormon dan penyempitan pembuluh darah ini tidak berlangsung selamanya. Biasanya tekanan darah yang meningkat bertahan selama 2 hingga 3 jam, terkadang sampai 4 jam. Setelah itu, tubuh secara bertahap memetabolisme kafein, konsentrasinya dalam darah menurun, dan tekanan darah kembali ke nilai awalnya. Sifat sementara dari kenaikan tekanan darah ini adalah poin yang sangat penting. Kopi tidak menjaga tekanan darah tetap tinggi secara konstan. Ia hanya menciptakan puncak-puncak yang sifatnya sementara. Disinilah kita mematahkan salah satu mitos tertua. Kopi bukanlah penyebab langsung dari pengembangan penyakit hipertensi kronis. Artinya, jika orang yang sehat meminum kopi setiap hari, ia tidak akan secara otomatis mendapatkan penyakit darah tinggi kronis. Hipertensi kronis adalah penyakit kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor, genetik, gaya hidup, pola makan, tingkat stres, dan lainnya. Namun, bagi seseorang yang sudah didiagnosis hipertensi, puncak-puncak yang terjadi secara rutin ini bisa jadi tidak diinginkan. Ini menciptakan beban tambahan, meskipun sementara pada jantung dan pembuluh darah yang memang sudah bekerja ekstra keras. Ibaratnya Anda meminta mesin mobil tua untuk terus bekerja pada putaran maksimal, walau sebentar, tapi sering. Cepat atau lambat, hal ini dapat menyebabkan keausan.
Oleh karena itu, mengontrol puncak-puncak ini dan memahami sifatnya adalah dasar bagi penderita hipertensi untuk dapat mengonsumsi kopi dengan aman. Nah, sekarang mari kita bahas tentang keajaiban sejati dalam tubuh kita, yaitu fenomena yang disebut toleransi. Ini adalah konsep kunci yang sangat penting dan benar-benar mengubah total cara kerja kopi bagi mereka yang rutin mengonsumsinya. Apa itu toleransi? Atau jika kita sederhanakan, kebiasaan. Bayangkan Anda tinggal di dekat rel kereta api. Malam pertama, suara keras kereta yang lewat pasti membuat Anda sulit tidur. Setelah seminggu, Anda hampir tidak mempedulikannya lagi. Otak Anda sudah beradaptasi dan berhenti menganggap suara itu sebagai ancaman atau sinyal penting. Hal serupa terjadi antara tubuh kita dan kafein. Ketika seseorang mulai minum kopi secara teratur, setiap hari otak dan sistem kardiovaskularnya mulai beradaptasi dengan kehadiran zat ini yang terus-menerus. Ingat, kafein memblokir reseptor adenosin. Nah, otak yang pintar, melihat reseptornya terus-menerus sibuk, mulai membuat reseptor adenosin baru. Sebagai tambahan, otak seolah menambah jumlah kursi bagi zat penenang alaminya ini, hanya untuk mengimbangi efek pemblokiran kafein. Akibatnya, seiring waktu Anda membutuhkan lebih banyak kafein untuk mendapatkan efek menyegarkan yang sama. Ini menjelaskan mengapa seorang peminum kopi pemula sudah bisa bersemangat hanya dengan 1 cangkir, sementara yang sudah veteran mungkin membutuhkan 3 cangkir untuk efek yang serupa. Tapi, bagian yang paling menarik perhatian kita adalah dampaknya pada tekanan darah. Karena adaptasi ini, tubuh berhenti bereaksi secara berlebihan terhadap setiap dosis kafein. Pelepasan adrenalin menjadi tidak terlalu signifikan, dan pembuluh darah tidak lagi menyempit secara drastis. Banyak penelitian mengonfirmasi fakta ini. Jika kita membandingkan 2 kelompok, mereka yang minum kopi secara rutin dan mereka yang tidak minum kopi selama beberapa bulan, lalu memberi mereka dosis kafein yang sama, reaksinya akan sangat berbeda. Pada kelompok pemula, tekanan darah akan melonjak signifikan, yaitu sekitar 10 hingga 15 mm merkuri. Sementara pada peminum kopi berat, tekanan darahnya mungkin tidak berubah sama sekali, atau hanya naik sedikit, sekitar 2 atau 3 mm, yang masih dalam batas toleransi statistik. Fenomena toleransi ini menjelaskan mengapa banyak penderita hipertensi yang sudah minum kopi selama bertahun-tahun tidak merasakan efek negatif apapun pada kondisi mereka. Tubuh mereka sudah terbiasa. Dari sini muncul aturan praktis yang sangat penting. Bahaya terbesar kopi bukan terletak pada mereka yang meminumnya setiap hari, melainkan pada mereka yang meminumnya sesekali saja. Jika Anda seorang penderita hipertensi dan hanya minum kopi sebulan sekali, bersiaplah bahwa tubuh Anda akan bereaksi seolah ini adalah pertama kalinya, yaitu dengan lonjakan tekanan darah yang signifikan. Tetapi, jika Anda minum 1 atau 2 cangkir setiap hari, kemungkinan besar tubuh Anda sudah beradaptasi, dan Anda tidak akan mengalami lonjakan tajam. Ini memang paradoks, tetapi faktanya, bagi penderita hipertensi, konsumsi kopi sedang secara teratur bisa jadi lebih aman daripada konsumsi yang jarang dan sesekali. Kita tahu bahwa reaksi tubuh terhadap kopi sangat berbeda-beda di setiap orang. Tapi, mengapa bisa begitu? Kenapa ada orang yang bisa minum double espresso larut malam dan tetap tidur nyenyak, sementara yang lain, setelah minum cappuccino di pagi hari, jantungnya sudah berdebar-debar sampai sore? Jawabannya terletak pada gen kita. Ya, genetika memainkan peran kunci dalam bagaimana tubuh kita berinteraksi dan memproses kafein. Pemain utama yang bertanggung jawab mengolah kafein dalam tubuh kita adalah enzim khusus di hati yang bernama sitokrom P4501A2 atau yang disingkat CYP1A2. Enzim ini bekerja seperti pabrik pemrosesan, memecah molekul kafein dan mempersiapkannya untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, gen yang mengkodekan enzim ini memiliki variasi yang berbeda-beda pada setiap individu. Tergantung pada versi gen mana yang Anda warisi dari orang tua, Anda bisa menjadi individu dengan metabolisme kafein yang cepat atau lambat. Apa artinya ini secara praktis? Pada individu dengan metabolisme cepat, enzim CYP1A2 bekerja sangat aktif dan efisien. Kafein di dalam tubuh mereka dipecah dan dikeluarkan dengan sangat cepat. Oleh karena itu, efek menyegarkan dari kopi tidak bertahan lama dan mereka bisa minum dalam jumlah banyak tanpa mengalami konsekuensi negatif. Sistem kardiovaskular mereka hanya terpapar kafein dalam waktu singkat.
Sementara itu, pada individu dengan metabolisme lambat, enzim ini bekerja, seperti namanya, lebih lambat. Kafein beredar di aliran darah mereka jauh lebih lama, kadang 2 hingga 3 kali lebih lama daripada individu metabolisme cepat. Artinya, efek stimulatifnya pada jantung dan pembuluh darah juga berkepanjangan. Orang-orang inilah yang paling sering mengeluh efek samping kopi, insomnia, kecemasan, jantung berdebar kencang, dan yang paling penting bagi kita, peningkatan tekanan darah yang lebih jelas dan lebih lama. Lalu, apa hubungannya dengan hipertensi? Penelitian ilmiah berskala besar menunjukkan bahwa bagi individu dengan metabolisme kafein lambat yang juga menderita hipertensi, konsumsi kopi secara teratur dapat dikaitkan dengan peningkatan risiko komplikasi kardiovaskular, seperti serangan jantung atau infark miokard. Pembuluh darah dan jantung mereka berada di bawah tekanan kafein terlalu lama. Namun, hubungan ini tidak ditemukan pada individu dengan metabolisme cepat. Bahkan, beberapa penelitian menyarankan bahwa bagi mereka, konsumsi kopi dalam jumlah sedang justru dapat memberikan efek perlindungan. Sayangnya, untuk mengetahui status genetik Anda hanya bisa melakukannya melalui tes khusus. Namun, Anda dapat memperkirakan, termasuk tipe mana Anda, hanya dengan mendengarkan tubuh Anda. Jika Anda merasakan efek kopi dalam jangka waktu lama, jika kopi mengganggu tidur Anda bahkan setelah diminum saat makan siang, dan jika jantung Anda berdebar sangat kencang, kemungkinan besar Anda adalah individu dengan metabolisme lambat. Dalam kasus ini, Anda harus sangat berhati-hati dengan jumlah kopi yang Anda konsumsi. Sekarang, mari kita bahas ketakutan terbesar terkait kopi, yaitu mitos bahwa konsumsi kopi secara teratur pasti akan menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi kronis. Mitos ini begitu kuat, sampai-sampai banyak orang sehat dengan tekanan darah normal pun takut minum kopi. Mereka khawatir pembuluh darah mereka akan rusak seiring waktu dan membuat mereka menjadi penderita hipertensi. Mari kita cari tahu, apakah ada dasar ilmiah di balik klaim ini. Untuk menilainya, kita tidak bisa hanya melihat eksperimen jangka pendek di mana tekanan darah diukur sesaat setelah minum kopi. Kita harus melihat studi observasi besar yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam studi semacam ini, para ilmuwan mengikuti puluhan, bahkan ratusan ribu orang selama bertahun-tahun, kadang hingga puluhan tahun. Mereka mencatat berapa banyak kopi yang diminum oleh partisipan dan melihat siapa saja yang kemudian mengalami hipertensi. Lalu, apa yang ditunjukkan oleh hasil penelitian global ini? Ternyata, hasilnya benar-benar mengejutkan bagi mereka yang menganggap kopi adalah musuh. Sebagian besar studi besar yang dilakukan selama 2 dekade terakhir tidak menemukan adanya hubungan antara konsumsi kopi rutin dan moderat dengan risiko pengembangan hipertensi. Bahkan, beberapa penelitian yang mengejutkan para ilmuwan sendiri menunjukkan korelasi yang sebaliknya. Artinya, orang yang minum 2 hingga 3 cangkir kopi sehari justru memiliki risiko hipertensi yang sedikit lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak minum kopi sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Padahal kita baru saja membahas bahwa kafein dapat menyebabkan lonjakan tekanan darah. Disinilah kita menghadapi apa yang disebut paradoks kopi. Efek jangka pendek kafein yang bisa kita ukur dengan tensimeter adalah satu hal. Namun, dampak jangka panjang dari seluruh kompleks zat yang terkandung dalam biji kopi pada tubuh adalah hal yang sangat berbeda. Kopi itu bukan hanya air dan kafein. Kopi adalah koktail kimiawi yang sangat kompleks, mengandung lebih dari 1000 senyawa bioaktif yang berbeda. Banyak dari senyawa ini memiliki sifat yang sangat bermanfaat bagi sistem kardiovaskular. Kita akan membahasnya secara rinci nanti. Zat-zat bermanfaat ini, jika dikonsumsi secara teratur, dapat memberikan perlindungan jangka panjang pada pembuluh darah, meningkatkan elastisitasnya, serta melawan peradangan dan stres oksidatif. Efek positif inilah yang tampaknya mengalahkan atau setidaknya mengkompensasi lonjakan tekanan darah sementara akibat kafein. Oleh karena itu, konsensus ilmiah saat ini adalah bagi orang dengan tekanan darah yang awalnya normal, konsumsi kopi moderat tidak meningkatkan risiko hipertensi di masa depan. Mitos ini dapat kita anggap gugur. Kopi bukanlah penyebab hipertensi, namun ini tidak berarti Anda bisa meminumnya berliter-liter. Kata kunci di sini adalah moderat atau secukupnya, dan sangat penting untuk diingat. Kesimpulan ini hanya berlaku untuk pencegahan perkembangan penyakit, bukan untuk pengelolaan hipertensi yang sudah ada.
di mana setiap lonjakan tekanan darah tentu saja sangat penting. Nah, kini kita sampai pada bagian yang paling menarik, yang sering disebut sebagai paradoks kopi. Bagaimana mungkin minuman yang secara singkat bisa meningkatkan tekanan darah, justru dalam jangka panjang dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular? Ini memang terdengar tidak masuk akal, tapi sebenarnya hanya sekilas saja. Rahasianya terletak pada komposisi biji kopi yang sangat kaya, melampaui sekadar kafein. Pahlawan utama dalam cerita ini adalah antioksidan, terutama senyawa polifenol. Yang paling terkenal di antaranya adalah asam klorogenat. Kopi adalah salah satu sumber antioksidan kuat ini yang paling melimpah dibandingkan semua makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Lalu, apa peran zat-zat ini dalam tubuh kita? Tugas utama mereka adalah melawan stres oksidatif. Bayangkan sel-sel kita adalah kota-kota kecil yang terus-menerus diserang musuh, yaitu radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang merusak dinding sel, protein, bahkan DNA. Proses yang kita sebut stres oksidatif ini menjadi akar dari banyak penyakit kronis, termasuk penuaan, peradangan, dan yang paling penting bagi kita, kerusakan pada dinding pembuluh darah. Ketika lapisan terdalam pembuluh darah, yaitu endotelium, rusak, ia kehilangan elastisitasnya, menjadi kaku, dan plak aterosklerosis lebih mudah terbentuk. Ini adalah jalur langsung menuju aterosklerosis dan hipertensi. Antioksidan seperti asam klorogenat dari kopi bekerja layaknya pasukan yang gagah berani, menetralkan musuh-musuh, si radikal bebas tadi. Mereka melindungi pembuluh darah kita dari dalam, menjaganya tetap sehat dan lentur. Tapi, bukan hanya itu, asam klorogenat dan polifenol kopi lainnya juga mampu meningkatkan fungsi endotelium itu sendiri. Mereka merangsang produksi oksida nitrat, zat yang berperan sebagai vasodilator alami atau pelebar pembuluh darah. Pembuluh darah yang lebar dan elastis adalah kunci untuk menjaga tekanan darah normal. Jadi terciptalah gambaran yang menakjubkan. Di satu sisi, kafein dalam kopi memberi sinyal pada pembuluh darah untuk menyempit. Namun di sisi lain, antioksidan dalam minuman yang sama bekerja dalam jangka panjang untuk memastikan pembuluh darah tetap sehat, elastis, dan mampu melebar. Selain itu, kopi juga mengandung zat bermanfaat lain, seperti magnesium yang penting untuk mengatur irama jantung dan melemaskan dinding pembuluh, serta kalium yang membantu mengeluarkan kelebihan natrium, yang dikenal sebagai penyebab naiknya tekanan darah. Dengan demikian, biji kopi menghadirkan keseimbangan luar biasa antara komponen yang merangsang dan melindungi. Saat dikonsumsi secara teratur, justru sifat pelindung dan antioksidan inilah yang mengambil peran utama, memberikan dampak positif pada kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan. Inilah kunci di balik paradoks kopi, yang menjelaskan mengapa penelitian jangka panjang seringkali menunjukkan manfaat, bukan kerugian, dari konsumsi kopi dalam batas wajar. Ketika kita menyebut kopi, bayangan kita seringkali tertuju pada satu jenis yang seragam. Padahal kenyataan di balik dunia kopi itu sangat luas dan penuh variasi. Terutama bagi penderita tekanan darah tinggi, memilih jenis kopi yang tepat bisa menjadi faktor penentu yang sangat penting. Mari kita bandingkan dua jenis kopi yang paling sering ada di dapur kita. Kopi bubuk alami atau kopi seduh dan kopi instan. Sekilas, perbedaannya hanya pada cara penyajian. Namun, ternyata perbedaannya jauh lebih mendalam, mencakup kadar kafein hingga kandungan zat bermanfaat di dalamnya. Kita mulai dari kopi seduh, entah itu yang disajikan menggunakan French press atau melalui mesin kopi. Dalam kasus ini, kita berurusan dengan biji kopi utuh yang telah disangrai dan digiling. Kopi jenis ini mempertahankan kadar maksimum polifenol dan antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh. Asam klorogenat, yang sangat penting untuk melindungi pembuluh darah kita, hadir dalam jumlah yang signifikan di dalamnya. Kandungan kafein dalam secangkir kopi seduh bervariasi, tergantung jenis biji dan cara menyeduhnya. Rata-ratanya sekitar 80 hingga 120 mg per cangkir standar 200 ml. Sekarang kita beralih ke kopi instan. Proses pembuatannya jauh lebih kompleks. Pertama, biji kopi disangrai dan digiling, lalu diekstrak menjadi cairan kopi yang sangat pekat. Setelah itu ekstrak dikeringkan melalui dua cara. Disemprot dalam aliran udara panas, menghasilkan bubuk, atau dibekukan lalu dikeringkan dalam vakum, menghasilkan granul atau kristal.
Sayangnya, melalui proses pengolahan teknologi intensif ini, sebagian besar zat bermanfaat, termasuk asam klorogenat yang berharga, akan hilang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kadarnya dalam kopi instan bisa 2 hingga 3 kali lipat lebih rendah dibandingkan kopi seduh. Bagaimana dengan kafein? Ada sedikit perbedaan di sini. Umumnya, kopi instan diproduksi menggunakan biji kopi yang lebih murah, mayoritas adalah Robusta. Secara alami, Robusta mengandung kafein 1,5 hingga 2 kali lipat lebih banyak daripada Arabica yang sering digunakan untuk kopi seduh. Meskipun sebagian kafein hilang selama proses, kadar akhirnya dalam secangkir kopi instan umumnya sedikit lebih rendah daripada kopi seduh, yaitu rata-rata 60 hingga 80 mg. Lalu kesimpulan apa yang bisa diambil oleh penderita hipertensi? Jika tujuan utama Anda minum kopi adalah mendapatkan manfaat perlindungan untuk pembuluh darah, pilihan yang jelas adalah kopi seduh alami. Di situ Anda akan mendapatkan antioksidan maksimal. Namun, jika sasaran utama Anda adalah meminimalkan dosis kafein, kopi instan mungkin tampak sebagai pilihan yang lebih baik. Akan tetapi, penting untuk diingat, Anda akan kehilangan sebagian besar manfaat kesehatannya. Kompromi terbaik bagi penderita hipertensi mungkin adalah memilih kopi Arabica berkualitas yang diseduh tidak terlalu pekat. Dengan cara ini, Anda mendapat dosis kafein yang moderat dan spektrum penuh zat bermanfaat untuk pembuluh darah. Sebaiknya kopi instan dijadikan pilihan terakhir, hanya jika tidak ada alternatif lain. Kita sering membicarakan kopi itu sendiri, tapi sering lupa apa yang kita masukkan ke dalamnya. Padahal, tambahan-tambahan inilah yang bisa menghilangkan semua potensi manfaat kopi dan mengubahnya menjadi bom kalori dan gula yang sangat berbahaya, terutama bagi penderita hipertensi. Mari kita bedah apa saja pendamping kopi yang populer dan bagaimana dampaknya pada tekanan darah Anda. Di urutan pertama, tentu saja adalah gula. 2 hingga 3 sendok gula di setiap cangkir adalah kebiasaan banyak orang. Tapi apa artinya bagi pembuluh darah kita? Gula, apalagi dalam jumlah besar, memicu lonjakan insulin yang tajam dalam darah. Tingkat insulin yang tinggi secara kronis, pada gilirannya dapat menyebabkan retensi natrium dan air dalam tubuh, yang secara langsung meningkatkan tekanan darah. Selain itu, kelebihan gula juga memicu peradangan sistemik di tubuh, merusak dinding pembuluh darah dan membuatnya menjadi lebih kaku. Gula juga menyumbang kalori kosong yang menyebabkan penambahan berat badan. Obesitas sendiri adalah faktor risiko utama bagi perkembangan dan memburuknya hipertensi. Jadi, dengan menambahkan gula ke kopi, Anda secara tidak langsung menciptakan faktor kuat yang melawan semua sifat baik antioksidan kopi. Ini sama saja seperti menginjak gas dan rem secara bersamaan. Musuh kedua yang tak kalah populer adalah krim berlemak, terutama yang berbasis nabati dan berbagai jenis sirup. Krim, khususnya yang tinggi lemak, menambah jumlah besar lemak jenuh ke dalam minuman Anda. Meskipun lemak susu alami dalam jumlah sedang bisa menjadi bagian dari diet sehat, namun jika berlebihan tentu tidak dianjurkan. Mengenai sirup, karamel, vanila, coklat, pada dasarnya semua itu hanyalah larutan gula pekat dengan perasa tambahan. Satu porsi sirup di kedai kopi bisa mengandung 20 hingga 30 gram gula, melebihi batas asupan harian yang disarankan untuk kebanyakan orang. Minuman kopi populer, seperti latte bersirup, mochaccino, atau frappuccino dengan krim kocok, pada dasarnya bukan lagi kopi, melainkan hidangan penutup cair. Kalori dalam satu cangkir jenis ini bisa mencapai 400 hingga 500 kilokalori, setara dengan satu porsi makanan lengkap. Mengonsumsi minuman seperti ini secara rutin adalah jalan pintas menuju kelebihan berat badan, sindrom metabolik, dan akibatnya memperparah hipertensi. Lalu, apa alternatifnya? Pilihan terbaik bagi penderita hipertensi adalah kopi hitam, tanpa gula dan tanpa tambahan apapun. Justru dalam bentuk inilah kopi maksimal memberikan manfaatnya. Jika Anda kesulitan minum kopi hitam, coba tambahkan sedikit susu biasa rendah lemak atau susu nabati tanpa gula tambahan. Anda juga bisa bereksperimen dengan rempah-rempah alami, seperti kayu manis, kapulaga, atau pala. Rempah-rempah ini akan menambah aroma dan rasa tanpa merusak kesehatan Anda. Ingatlah, aturan sederhana ini. Semakin sederhana kopi Anda, semakin baik manfaatnya untuk pembuluh darah Anda.
Mari kita fokus sekali lagi pada gula, karena dampak negatifnya dalam konteks hipertensi seringkali diremehkan, sementara semua kesalahan dilimpahkan pada kafein. Hubungan antara konsumsi gula berlebihan dan tekanan darah tinggi kini adalah fakta yang terbukti secara ilmiah, dan mekanisme pengaruhnya cukup kompleks. Pertama, seperti yang sudah kita singgung, gula memicu kondisi yang kita sebut hiperinsulinemia, yaitu keadaan di mana hormon insulin beredar dalam jumlah besar secara terus-menerus di dalam darah. Salah satu fungsi insulin adalah mengatur pertukaran air dan garam. Ketika kadarnya berlebihan, ginjal mulai kesulitan mengeluarkan natrium atau garam dan air dari tubuh. Retensi natrium ini kemudian menyebabkan peningkatan volume darah yang beredar, dan sebagai akibatnya, tekanan pada dinding pembuluh darah pun meningkat. Ini adalah salah satu mekanisme paling langsung dan cepat yang menghubungkan gula dan hipertensi. Kedua, kelebihan gula dalam diet, terutama fruktosa yang terkandung dalam banyak pemanis dan sirup, menyebabkan peningkatan produksi asam urat. Tingginya kadar asam urat dalam darah bukan hanya berisiko menyebabkan penyakit asam urat, gout, tetapi juga merupakan faktor kuat yang merusak endotelium, lapisan terdalam pembuluh darah kita. Endotelium yang rusak akan berhenti memproduksi oksida nitrat dalam jumlah yang cukup, padahal oksida nitrat adalah zat pelebar pembuluh darah alami. Akibatnya, pembuluh darah kehilangan kemampuan untuk relaksasi, menjadi lebih kaku, dan ini juga menyebabkan kenaikan tekanan darah. Mekanisme ketiga berhubungan dengan pengaruh gula pada sistem saraf simpatik. Konsumsi gula dalam jumlah besar dapat memicu aktivasi sistem ini, yang menyebabkan detak jantung meningkat dan pembuluh darah perifer menyempit. Ini adalah reaksi yang sangat mirip dengan yang ditimbulkan oleh adrenalin. Jadi, dengan menambahkan gula ke dalam kopi, Anda mendapatkan serangan ganda pada pembuluh darah Anda, baik dari kafein maupun dari gula. Keempat, dan mungkin yang paling penting dalam jangka panjang adalah mekanisme kenaikan berat badan. Minuman manis, termasuk kopi dengan gula dan sirup, adalah salah satu sumber utama kalori kosong dalam diet modern. Minuman ini tidak memberikan rasa kenyang, namun justru memicu penumpukan jaringan lemak, terutama lemak visceral yang berada di sekitar organ-organ dalam. Lemak visceral bukan sekadar cadangan energi pasif, ia adalah organ endokrin yang aktif, yang memproduksi hormon dan zat proinflamasi, yang berkontribusi pada perkembangan resistensi insulin, peradangan sistemik, dan tentu saja hipertensi. Jadi, setiap sendok gula dalam kopi Anda adalah langkah kecil menuju perburukan masalah tekanan darah Anda. Berhenti dari kebiasaan ini justru bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar untuk mengontrol hipertensi dibandingkan harus berhenti total minum kopi itu sendiri. Ini adalah kasus di mana bukan bahan utamanya, melainkan pengiring atau pendampingnya yang memainkan peran negatif yang menentukan. Bagi banyak pengidap darah tinggi yang khawatir dengan efek kafein pada tekanan darah, kopi tanpa kafein atau biasa disebut decaf sering dianggap solusi sempurna. Kita bisa menikmati rasa dan aroma kopi yang khas tanpa perlu cemas terhadap pembuluh darah. Tapi, benarkah sesederhana itu? Apakah kopi decaf ini benar-benar aman dan bisa menjadi pengganti kopi biasa secara utuh? Mari kita telusuri lebih lanjut. Pertama-tama, bagaimana sih kafein dihilangkan dari biji kopi? Ada beberapa metode decaffeination. Yang paling tua dan paling murah adalah menggunakan pelarut kimia, misalnya metilen klorida atau etil asetat. Biji kopi direndam dalam zat-zat ini yang tugasnya menarik kafein keluar. Setelah itu, biji dicuci bersih dan dipanggang. Meskipun produsen meyakinkan bahwa residu pelarut yang tersisa sangat minim dan aman, metode ini sering menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian besar konsumen. Metode yang lebih modern dan mahal melibatkan proses air ala Swiss water process, atau penggunaan karbon dioksida cair. Dalam metode-metode ini, bahan kimia agresif tidak digunakan, sehingga biji kopi yang dihasilkan dianggap lebih bersih dan lebih disukai. Jika Anda memilih decaf, sebaiknya cari informasi di kemasan tentang metode decaffeination yang digunakan. Sekarang yang utama, apakah manfaat kopi tetap ada? Sayangnya dalam proses penghilangan kafein, terutama jika menggunakan metode kimia, sebagian polifenol dan antioksidan yang bermanfaat ikut hilang. Menurut berbagai penelitian, kandungan asam klorogenat dalam decaf
bisa 15 hingga 30% lebih rendah dibandingkan kopi biasa. Artinya, meskipun manfaat perlindungan pada pembuluh darah berkurang, manfaatnya tidak hilang sepenuhnya. Penting juga untuk diketahui, istilah kopi tanpa kafein itu sebenarnya tidak sepenuhnya akurat. Secara teknologi, mustahil menghilangkan kafein hingga 0% dari biji kopi. Standar umumnya, kopi decaf harus menghilangkan setidaknya 97% kafein. Ini berarti masih ada sedikit kafein yang tersisa, biasanya sekitar 2 hingga 5 mg per cangkir. Bagi kebanyakan orang, dosis ini sangat kecil dan tidak signifikan. Namun, bagi mereka yang memiliki sensitivitas ekstrim terhadap kafein, bahkan jumlah sekecil ini secara teori dapat memicu reaksi tertentu. Lalu, apakah decaf memengaruhi tekanan darah? Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa tidak. Karena zat aktif utama yang menyebabkan lonjakan tekanan darah sudah dihilangkan, decaf tidak memberikan dampak akut pada sistem kardiovaskular. Ia tidak memicu pelepasan adrenalin atau penyempitan pembuluh darah. Oleh karena itu, dari sudut pandang mengendalikan lonjakan tekanan, decaf benar-benar merupakan alternatif yang jauh lebih aman bagi penderita hipertensi. Sebagai kesimpulan, decaf adalah kompromi yang baik. Anda mungkin mengorbankan sebagian manfaat antioksidan dan mungkin sedikit perbedaan rasa, tetapi Anda mendapatkan minuman yang tidak akan memicu lonjakan tekanan darah yang mendadak. Ini adalah pilihan yang bagus untuk sore atau malam hari, ketika stimulasi kafein sudah tidak diperlukan, atau bagi penderita hipertensi yang sangat sensitif terhadap kopi biasa. Bagi penderita hipertensi, penting untuk memperhatikan bukan hanya jenis dan jumlah kopi yang diminum, tapi juga kapan waktu yang tepat untuk meminumnya. Memilih waktu yang pas untuk jeda kopi bisa membantu meminimalisir risiko potensial dan memastikan kita menikmati minuman tersebut tanpa mengorbankan kesehatan. Ada beberapa aturan penting yang didasarkan pada pemahaman kita tentang bioritme harian dan fisiologi tubuh. Aturan pertama dan yang paling utama, jangan pernah minum kopi segera setelah bangun tidur. Kebiasaan ini sangat umum, tapi dari sudut pandang endokrinologi, ini bukan pilihan terbaik, terutama bagi penderita hipertensi. Begini, di pagi hari, sekitar pukul 6 hingga 8 pagi, tubuh kita secara alami memproduksi kortisol dalam jumlah maksimal. Kortisol ini adalah hormon stres yang membantu kita bangun dan aktif. Jika pada saat itu Anda menambahkan stimulasi dari kafein yang juga mendorong produksi kortisol, Anda bisa mengalami lonjakan hormon yang berlebihan. Hal ini bisa menyebabkan rasa gugup yang tidak perlu, kecemasan, dan peningkatan tekanan darah yang lebih signifikan. Selain itu, seiring waktu, tubuh dapat menjadi terbiasa dengan dosis kafein pagi hari dan mengurangi produksi kortisolnya sendiri. Akibatnya, Anda akan merasa lemas atau tidak bertenaga tanpa asupan kopi. Waktu yang ideal untuk secangkir kopi pertama Anda adalah antara pukul 9.30 hingga 11.30 pagi. Pada saat ini, puncak kortisol pagi sudah berlalu, sehingga stimulasi dari kafein akan terasa paling efektif dan lebih lembut di tubuh. Aturan kedua, hindari kopi di sore hari, terutama setelah jam 3 atau 4 sore. Seperti yang sudah kita bahas, pada beberapa orang, terutama mereka yang memiliki metabolisme kafein lambat, kafein dapat bertahan dalam darah sangat lama, bisa mencapai 8 hingga 10 jam. Secangkir kopi yang diminum pukul 4 sore bisa mengganggu tidur Anda yang seharusnya dimulai pukul 11 malam. Tidur malam yang berkualitas adalah salah satu faktor terpenting dalam mengontrol tekanan darah. Saat tidur, sistem kardiovaskular kita beristirahat dan memulihkan diri, dan tekanan darah secara alami menurun. Sebaliknya, kurang tidur kronis adalah faktor risiko kuat yang dapat memicu kenaikan tekanan darah. Jadi, mengorbankan tidur demi kopi sore sama saja dengan memberikan pukulan ganda bagi kesehatan Anda. Aturan ketiga, jangan pernah minum kopi sebelum melakukan aktivitas fisik atau menghadapi situasi stres. Saat Anda akan menghadapi pertemuan penting, berbicara di depan umum, atau latihan yang intens, kopi mungkin terlihat seperti ide bagus untuk meningkatkan energi. Namun, stres dan aktivitas fisik itu sendiri sudah menaikkan tekanan darah dan detak jantung. Dengan menambahkan efek kafein, Anda menciptakan beban yang berlebihan pada jantung.
Ini bisa sangat berbahaya bagi penderita hipertensi. Lebih baik minum kopi setelah situasi stres atau sesi latihan selesai untuk membantu memulihkan energi. Dengan mematuhi aturan waktu sederhana ini, Anda bisa memasukkan kopi ke dalam rutinitas harian Anda dengan cara yang paling harmonis dan aman. Satu lagi kebiasaan umum yang sangat merugikan adalah minum kopi saat perut masih kosong, menggantikan peran sarapan yang seharusnya lengkap. Banyak orang melakukan ini karena terburu-buru atau dengan maksud untuk membangunkan sistem pencernaan mereka. Namun, bagi penderita hipertensi dan juga bagi siapapun, praktik ini bisa membawa serangkaian konsekuensi negatif. Mari kita bahas mengapa hal ini bisa terjadi. Pertama, kopi memiliki sifat merangsang produksi asam lambung. Ketika perut kosong, asam ini mulai mengiritasi lapisan mukosa lambung. Seiring waktu, kondisi ini dapat menyebabkan radang lambung, sakit maag, bahkan tukak lambung. Gangguan pada saluran pencernaan merupakan stres tambahan bagi tubuh yang secara tidak langsung dapat memengaruhi tekanan darah Anda. Kedua, minum kopi saat perut kosong dapat menyebabkan fluktuasi gula darah yang lebih tajam. Kafein merangsang pelepasan glukosa dari hati, yang memberikan lonjakan energi cepat. Namun, jika tubuh tidak mendapatkan energi lambat dari makanan, kenaikan gula ini akan sama cepatnya dengan penurunan yang terjadi setelahnya. Ayunan gula darah ini dapat menyebabkan rasa lelah, mudah marah, dan lapar lagi hanya dalam 1 atau 2 jam. Selain itu, kondisi ini berdampak negatif pada kesehatan pembuluh darah dalam jangka panjang. Bagi penderita hipertensi yang sering memiliki gangguan metabolisme penyerta, seperti resistensi insulin, hal ini sangat tidak diinginkan. Ketiga, seperti yang telah kita bahas, kafein merangsang produksi hormon stres, yaitu adrenalin dan kortisol. Ketika perut kosong, efek ini bisa menjadi lebih signifikan. Tubuh yang belum mendapatkan nutrisi akan menganggap situasi tersebut sebagai stres, dan kafein akan memperburuk reaksi ini. Hasilnya bukan hanya sekadar merasa berenergi, tapi malah muncul rasa gugup, cemas, dan kenaikan tekanan darah serta detak jantung yang lebih besar. Ketika Anda minum kopi setelah atau bersamaan dengan makanan, makanan tersebut bertindak sebagai semacam penyangga. Makanan memperlambat penyerapan kafein, membuatnya masuk ke dalam darah secara lebih halus dan bertahap. Ini membantu Anda menghindari puncak konsentrasi kafein yang tajam dan, otomatis, menghindari lonjakan tekanan darah yang mendadak. Selain itu, sarapan lengkap yang kaya protein, serat, dan karbohidrat kompleks menstabilkan kadar gula darah dan memberi tubuh energi untuk beberapa jam. Dalam kasus ini, kopi berfungsi bukan sebagai sumber energi utama, tetapi sebagai pelengkap menyenangkan yang membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi. Jadi, ingatlah, aturan sederhana namun sangat penting ini. Makan dulu, baru minum kopi. Jangan pernah sebaliknya. Skenario idealnya adalah minum secangkir kopi 30 hingga 40 menit setelah sarapan yang seimbang. Dengan begitu, Anda mendapatkan semua manfaat dari minuman tersebut, sekaligus meminimalkan potensi risiko bagi sistem pencernaan dan kardiovaskular Anda. Salah satu aspek krusial yang sering luput dari perhatian adalah interaksi antara kafein dan obat-obatan. Penderita hipertensi biasanya rutin mengonsumsi obat antihipertensi atau pil penurun tekanan darah. Pertanyaannya, bisakah secangkir kopi pagi hari memengaruhi kerja obat tersebut? Jawabannya, iya, dan interaksi ini bisa sangat kompleks. Pertama, kafein dan obat antihipertensi memiliki efek yang benar-benar berlawanan pada sistem kardiovaskular. Kafein diketahui menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan menaikkan tekanan darah. Sementara obat hipertensi sebaliknya bekerja untuk melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Ketika Anda mengonsumsi keduanya secara bersamaan, Anda memaksa tubuh menjalankan dua perintah yang saling bertentangan. Ini ibarat tarik-menarik antara dua orang yang satu mendorong pintu dan yang lain menariknya. Akibatnya, efektivitas obat bisa menurun. Kafein dapat membatalkan, sebagian atau seluruhnya, kerja dosis obat pagi hari Anda, terutama dalam beberapa jam pertama setelah konsumsi. Hal ini menyebabkan kontrol tekanan darah Anda sepanjang hari menjadi tidak maksimal. Kedua, kafein dapat memengaruhi metabolisme beberapa obat di hati. Kafein diproses oleh sistem enzim yang sama dengan banyak zat lain, termasuk beberapa obat antihipertensi, misalnya beta blocker seperti metoprolol. Ketika kafein dan obat masuk ke hati secara bersamaan, mereka mulai bersaing untuk mendapatkan enzim yang sama. Persaingan ini bisa memperlambat pemecahan dan pembuangan obat dari tubuh.
yang mengakibatkan peningkatan konsentrasi obat dalam darah dan berpotensi memperparah efek samping. Namun, perlu dicatat bahwa untuk beberapa jenis obat lain, kafein justru bisa mempercepat proses pengeluarannya, sehingga mengurangi efek terapi yang diinginkan. Selain obat antihipertensi, kafein juga bisa berinteraksi dengan obat lain. Contohnya, kafein dapat memperkuat efek beberapa obat pereda nyeri. Inilah mengapa kafein sering ditambahkan dalam kombinasi obat analgetik. Namun di saat yang sama, ia dapat mengganggu penyerapan obat tiroid atau suplemen zat besi. Anda juga harus berhati-hati jika mengonsumsi kafein bersamaan dengan antikoagulan atau obat pengencer darah serta beberapa jenis antidepresan. Lalu, apa yang harus dilakukan? Aturan paling penting adalah, jangan pernah menelan atau meminum obat Anda menggunakan kopi. Beri jeda setidaknya 1 jam, atau lebih baik lagi, 2 jam, antara minum obat dan mengonsumsi kopi. Jeda waktu ini memungkinkan obat terserap dan mulai bekerja tanpa gangguan dari kafein. Pastikan Anda mendiskusikan kebiasaan minum kopi Anda dengan dokter yang merawat Anda. Dokter Anda memahami kondisi spesifik tubuh dan obat yang diresepkan, dan dapat memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi. Anda mungkin perlu menyesuaikan dosis, waktu minum obat, atau mengurangi jumlah kopi yang dikonsumsi. Jangan coba-coba mengambil keputusan sendiri dalam hal ini, karena efektivitas pengobatan dan kesehatan jantung Anda dipertaruhkan. Meskipun bagi banyak penderita hipertensi konsumsi kopi dalam batas wajar dianggap aman, sangat penting bagi kita untuk selalu mendengarkan sinyal tubuh dan segera mengenali tanda-tanda bahaya. Ada beberapa gejala tertentu yang, jika muncul setelah minum kopi, mengharuskan Anda tidak hanya waspada, tetapi segera menghentikan konsumsi kopi dan mungkin perlu berkonsultasi dengan dokter. Mari kita sebutkan sinyal-sinyal merah tersebut. Sinyal merah pertama. Detak jantung yang terlalu kuat atau tidak teratur. Jika Anda merasa jantung Anda seolah melompat keluar dari dada, berdebar terlalu cepat, tidak teratur, atau bahkan berdenyut tidak sinkron, berhenti sebentar. Ini bisa menjadi tanda aritmia yang dipicu oleh kafein. Kondisi ini dikenal sebagai takikardia atau ekstrasistol. Bagi jantung yang sudah bekerja keras akibat hipertensi, gangguan irama jantung sangatlah berbahaya. Tanda kedua. Munculnya atau memburuknya sakit kepala, terutama di bagian belakang kepala, tengkuk, disertai pusing, telinga berdenging, tinnitus, atau pandangan kabur. Gejala-gejala ini mungkin mengindikasikan bahwa tekanan darah Anda melonjak ke angka yang sangat tinggi dan kritis. Dalam kasus ini, kopi berfungsi sebagai pemicu krisis hipertensi, suatu kondisi darurat yang membutuhkan penanganan segera. Sinyal ketiga. Nyeri atau ketidaknyamanan di dada. Rasa sakitnya bisa berupa tekanan, sesak, rasa terbakar, dan menjalar ke lengan kiri, leher, atau bagian bawah tulang belikat. Sensasi apapun seperti ini setelah minum kopi adalah alasan yang sangat serius untuk khawatir, karena ini bisa menjadi tanda angina pectoris, kekurangan suplai darah ke otot jantung. Kafein meningkatkan kebutuhan oksigen jantung, dan jika pembuluh koroner menyempit karena aterosklerosis, mereka mungkin tidak dapat menangani peningkatan beban kerja ini. Tanda keempat. Kecemasan yang berlebihan, anxiety, gugup, tangan gemetar, atau bahkan serangan panik. Meskipun gejala ini tampak seperti masalah psikologis semata, sebenarnya ini adalah akibat dari stimulasi berlebihan pada sistem saraf pusat dan simpatik. Bagi penderita hipertensi, kondisi stres akut dan panik itu sendiri berbahaya, karena memicu lonjakan adrenalin yang kuat dan menyebabkan tekanan darah naik lebih jauh. Sinyal kelima. Insomnia atau sulit tidur yang berkepanjangan. Jika Anda menyadari bahwa bahkan hanya 1 cangkir kopi di pagi hari mengganggu kemampuan Anda untuk tidur nyenyak dan menurunkan kualitas istirahat, ini menunjukkan sensitivitas tinggi tubuh Anda terhadap kafein. Seperti yang kita tahu, kurang tidur kronis adalah jalan pintas menuju memburuknya kontrol hipertensi. Jika Anda mengalami salah satu gejala ini secara rutin setelah mengonsumsi kopi, itu adalah sinyal jelas dari tubuh Anda. Stop. Ini tidak cocok untukku. Dalam kasus ini, Anda harus sepenuhnya berhenti mengonsumsi minuman berkafein dan mendiskusikan situasi ini dengan ahli jantung, kardiolog Anda. Mengabaikan sinyal-sinyal ini sama saja dengan bermain Russian roulette dengan kesehatan Anda. Seringkali kita hanya membicarakan data rata-rata dan bagaimana kopi memengaruhi orang pada umumnya.
Padahal respons setiap orang terhadap kopi itu sangat individual. Reaksi kita terhadap kafein dipengaruhi oleh genetika, berat badan, gaya hidup, riwayat penyakit, dan berbagai faktor lainnya. Oleh karena itu, cara paling akurat untuk mengetahui apakah kopi benar-benar cocok untuk Anda adalah dengan melakukan eksperimen rumahan sederhana dan mengukur reaksi pribadi Anda. Metode ini akan memberi Anda data yang objektif, bukan hanya mengandalkan perasaan subjektif semata. Lalu, bagaimana cara melakukan tes ini dengan benar? Anda hanya perlu tensimeter, alat pengukur tekanan darah, waktu, dan sedikit disiplin. Balapan ceria. Langkah pertama, ciptakan latar belakang bersih. Untuk ini Anda harus menghentikan konsumsi kopi dan semua produk yang mengandung kafein, teh, cola, minuman energi, coklat, selama 1 hingga 2 minggu penuh. Tujuannya adalah menghilangkan toleransi dan membiasakan tubuh Anda lepas dari kafein. Selama periode ini, ukur tekanan darah Anda secara teratur, misalnya pagi dan malam, untuk mendapatkan tingkat dasar, baseline, tekanan darah Anda tanpa kafein. Prasapi. Langkah kedua, pengukuran awal. Setelah periode bebas kafein selesai, pilih pagi hari yang tenang saat Anda tidak terburu-buru atau sedang stres. Ukur tekanan darah Anda saat dalam kondisi istirahat. Catat hasilnya, ini akan menjadi titik awal Anda. Alat sanidea. Langkah ketiga, minum kopi. Sekarang, siapkan secangkir kopi biasa yang memang biasa Anda minum. Penting sekali agar minuman ini standar bagi Anda, tanpa gula atau tambahan lain yang dapat memengaruhi hasil. Minumlah kopi dengan santai. Buaradirakpuam. Langkah keempat, pengukuran berkala. Setelah kopi habis, Anda perlu mengukur tekanan darah pada interval waktu tertentu. Jadwal idealnya adalah 30 menit, 1 jam, 2 jam, dan 3 jam setelah konsumsi. Setiap kali akan mengukur, duduklah dengan tenang selama 5 menit terlebih dahulu. Catat semua hasil dengan teliti. Apanaudiranamatu. Langkah kelima, analisis data yang telah Anda kumpulkan. Bandingkan angka tekanan darah setelah minum kopi dengan hasil pengukuran awal Anda di pagi hari. Seberapa banyak tekanan darah sistolik, atas dan diastolik, bawah, Anda meningkat. Apakah lonjakan itu masih dalam batas aman, yaitu 5 hingga 10 mm air raksa, mmHg, ataukah peningkatannya lebih signifikan, misalnya 15-20 mm merkuri atau lebih? Berapa lama tekanan darah yang meningkat itu bertahan? Apakah kembali normal setelah 2 atau 3 jam? Perhatikan juga denyut nadi Anda, seberapa cepat peningkatannya? Selain angka, catat juga perasaan Anda. Apakah ada gejala seperti jantung berdebar, sakit kepala, atau kecemasan? Dengan melakukan tes sederhana ini, Anda akan mendapatkan gambaran jelas tentang bagaimana tubuh Anda merespons dosis kafein standar. Jika kenaikan tekanan darah tidak signifikan dan hanya sebentar, serta Anda merasa baik-baik saja, kemungkinan besar konsumsi kopi dalam jumlah moderat aman untuk Anda. Namun, jika Anda mencatat lonjakan tekanan darah yang tajam dan menetap, disertai gejala yang tidak menyenangkan, ini adalah alasan kuat untuk mempertimbangkan berhenti total dari kopi, atau setidaknya mengurangi jumlah dan tingkat kekuatannya secara drastis. Pendekatan yang dipersonalisasi seperti ini jauh lebih efektif daripada sekadar mengikuti saran umum secara membabi buta. Salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan pasien kepada dokter jantung adalah, "Dokter, sebenarnya berapa cangkir kopi sih yang aman saya minum setiap hari?" Ini adalah pertanyaan sejuta umat, dan sayangnya tidak ada satu jawaban pasti yang cocok untuk semua orang. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang tak terhitung jumlahnya, komunitas medis telah menetapkan beberapa panduan atau patokan yang bisa kita jadikan acuan. Pertama-tama, mari kita sepakati dulu satuan ukurnya. Tidak sepenuhnya tepat jika kita hanya bilang cangkir, karena ukuran cangkir itu bervariasi, dari espresso mungil sampai mug americano yang besar. Lebih akurat jika kita mengukur asupan kafein dalam satuan miligram. Asosiasi Kardiologi Modern, termasuk American Heart Association, sepakat bahwa untuk mayoritas orang dewasa, bahkan bagi pasien dengan hipertensi yang terkontrol, dosis yang relatif aman adalah hingga 300-400 mg kafein per hari. Namun, bagi mereka yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, batasan ini sebaiknya diturunkan. Kebanyakan dokter menyarankan para penderita hipertensi untuk membatasi diri pada dosis tidak lebih dari 200 mg kafein sehari.
Lalu, apa artinya 200 mg kafein jika dikonversi ke dalam minuman yang biasa kita konsumsi? Ini kira-kira setara dengan 2 cangkir standar sekitar 150-200 ml, kopi tubruk dengan kekuatan sedang, atau 2 hingga 3 shot espresso, atau 3 cangkir kopi instan, atau 4-5 cangkir teh hitam atau teh hijau. Sangat penting untuk diingat, kafein tidak hanya ada di kopi. Jika sepanjang hari Anda juga minum teh kental, soda, seperti cola, atau makan sebatang coklat hitam, jumlah kafein dari sumber-sumber tersebut harus dihitung ke dalam total batas harian Anda. Melebihi batas 200 mg bagi penderita hipertensi berisiko meningkatkan komplikasi. Sekarang, mari kita bahas hal yang paling krusial. Angka-angka ini bukanlah lampu hijau atau izin universal. Ini hanyalah batas atas yang tidak dianjurkan untuk dilampaui. Bagi banyak penderita hipertensi, terutama mereka yang merupakan metabolizer lambat, sangat sensitif terhadap kafein, atau bagi pasien dengan tekanan darah yang sulit dikontrol, bahkan dosis ini bisa jadi terlalu tinggi. Pendekatan yang ideal adalah menerapkan prinsip dosis efektif minimum. Jika untuk mendapatkan semangat dan kenikmatan, Anda hanya butuh 1 cangkir kopi sehari. Jangan minum cangkir kedua hanya karena itu diperbolehkan secara statistik. Semakin sedikit kafein yang Anda konsumsi, semakin kecil potensi risiko pada sistem jantung dan pembuluh darah Anda. Dosis yang paling optimal dan aman bagi sebagian besar penderita hipertensi adalah 1 atau maksimal 2 cangkir kopi alami yang tidak terlalu kuat, diminum pada paruh pertama hari. Ini memungkinkan Anda mendapat manfaat antioksidan dan ritual minum yang menyenangkan, tanpa membebani jantung dan pembuluh darah secara berlebihan. Dan tentu saja, selalu sesuaikan panduan umum ini dengan hasil tes pribadi Anda yang pernah kita bahas sebelumnya dan dengan kondisi tubuh Anda. Bagaimanapun, tubuh Anda adalah penasihat terbaik. Asam klorogenat sering kami sebut-sebut sebagai kandungan utama kopi yang paling bermanfaat. Mari kita telaah lebih rinci dan bahas mekanisme lain selain perlindungan antioksidan yang membuat zat-zat ini berdampak baik pada kondisi sistem kardiovaskular kita. Asam klorogenat bukan hanya satu zat, melainkan sekelompok senyawa yang terkandung dalam jumlah besar di biji kopi hijau yang belum disangrai. Meskipun jumlahnya sedikit berkurang selama proses penyangraian, kandungannya tetap cukup tinggi untuk memberikan efek biologis. Salah satu properti kunci asam klorogenat adalah kemampuannya memengaruhi metabolisme glukosa. Penelitian menunjukkan bahwa zat ini dapat memperlambat penyerapan glukosa di usus setelah makan. Hal ini sangat membantu mencegah lonjakan tajam kadar gula darah dan insulin. Kadar gula yang stabil sangat penting bagi kesehatan pembuluh darah. Kita tahu bahwa puncak glukosa dan insulin yang tinggi memicu peradangan, merusak endotel, dan meningkatkan kekakuan dinding pembuluh darah. Dengan menjaga profil glikemik yang lebih merata, asam klorogenat secara tidak langsung melindungi pembuluh darah dan membantu pencegahan sindrom metabolik serta diabetes tipe 2 yang erat kaitannya dengan hipertensi. Mekanisme penting lainnya terkait dengan pengaruh langsung asam klorogenat terhadap tekanan darah. Beberapa penelitian, baik pada hewan maupun manusia, menunjukkan bahwa konsumsi rutin ekstrak kopi hijau yang kaya asam klorogenat dapat menghasilkan penurunan tekanan darah yang moderat, namun signifikan secara statistik. Hal ini diyakini terjadi melalui beberapa cara. Pertama, zat ini mendukung produksi oksida nitrat yang melebarkan pembuluh darah. Kedua, zat ini memiliki efek diuretik ringan, membantu tubuh mengeluarkan kelebihan natrium. Ketiga, sifat antiinflamasinya mengurangi peradangan sistemik, yang merupakan salah satu faktor pemicu hipertensi. Selain itu, asam klorogenat juga berdampak positif pada profil lipid darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa ini membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau low density lipoprotein dan trigliserida. Normalisasi kadar kolesterol memperlambat pembentukan plak aterosklerotik di pembuluh darah. Ini adalah kunci penting dalam pencegahan dan penanganan hipertensi serta komplikasinya. Dengan demikian, dalam 1 cangkir kopi, kita mendapatkan perpaduan yang luar biasa. Di satu sisi ada kafein, yang bisa menyebabkan lonjakan tekanan darah sementara.
Di sisi lain, ada asam klorogenat dan polifenol lain yang dalam jangka panjang bekerja menurunkan tekanan darah, meningkatkan metabolisme, dan melindungi pembuluh darah. Dualisme internal inilah yang menjadikan kopi minuman yang unik dan sulit dinilai secara mutlak. Bicara soal kopi instan, ada satu aspek lagi yang perlu kita bahas. Meskipun ini tidak berhubungan langsung dengan tekanan darah, tapi sangat penting untuk kesehatan secara keseluruhan, yaitu senyawa yang disebut akrilamida. Akrilamida adalah senyawa kimia yang terbentuk dalam makanan yang kaya karbohidrat ketika diproses dengan suhu sangat tinggi, misalnya saat digoreng atau dipanggang. Kita bisa menemukannya di keripik kentang, kentang goreng atau French fries, roti panggang kering, hingga biskuit. Badan Internasional untuk Penelitian Kanker mengklasifikasikan akrilamida sebagai zat yang kemungkinan karsinogenik bagi manusia. Ini artinya, pada penelitian hewan, zat ini memang terbukti dapat memicu kanker, tetapi bukti yang meyakinkan pada manusia masih belum cukup. Lalu, apa hubungannya semua ini dengan kopi? Masalahnya adalah proses sangrai, roasting. Biji kopi juga dilakukan pada suhu tinggi, dan ini menghasilkan akrilamida. Nah, bagian yang paling menarik adalah ini. Studi menunjukkan bahwa kadar akrilamida dalam kopi instan rata-rata 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan kopi seduh alami. Mengapa ini terjadi? Jawabannya ada pada teknologi produksi kopi instan. Setelah biji disangrai dan diekstrak, ekstrak kopi yang sudah pekat ini melalui proses pengeringan tambahan dengan suhu yang sangat tinggi. Tahap pemanasan kedua inilah yang tampaknya memicu pembentukan akrilamida dalam jumlah yang lebih banyak. Apakah kita perlu panik dan langsung membuang semua stok kopi instan di rumah? Kebanyakan ahli kesehatan berpendapat tidak perlu. Kadar akrilamida yang kita dapatkan dari kopi dan makanan lain jauh di bawah dosis yang terbukti menyebabkan masalah pada hewan laboratorium. Sampai saat ini, tidak ada data epidemiologi yang meyakinkan yang menghubungkan konsumsi kopi dengan peningkatan risiko kanker. Sebaliknya, seperti yang sudah kita tahu, banyak penelitian justru menunjukkan bahwa kopi cenderung menurunkan risiko beberapa jenis kanker, kemungkinan besar berkat kandungan antioksidan yang tinggi. Meskipun demikian, informasi ini tetap menjadi argumen tambahan mengenai keunggulan kopi seduh murni dibandingkan kopi instan. Jika Anda punya pilihan dan ingin meminimalkan asupan zat yang berpotensi berbahaya bagi tubuh, lebih baik pilih biji kopi yang baru digiling. Dengan memilih kopi seduh, Anda tidak hanya mendapatkan manfaat lebih untuk pembuluh darah, tetapi juga mengurangi paparan akrilamida. Ini adalah contoh lain bagaimana cara pengolahan suatu produk dapat secara fundamental mengubah sifat-sifatnya. Bagi seseorang yang peduli dengan kesehatannya, detail-detail kecil seperti ini sangat berarti. Pada akhirnya gaya hidup sehat terbentuk dari banyak pilihan kecil, namun disadari sepenuhnya. Aspek menarik lain yang juga sangat berpengaruh, baik pada rasa maupun komposisi kimia kopi, adalah tingkat sangrainya. Saat membeli biji kopi, Anda pasti sering melihat label di kemasan. Light roast, sangrai ringan, medium roast, sedang, atau dark roast, gelap. Bagi kebanyakan orang, ini hanya masalah selera. Namun bagi penderita hipertensi, perbedaannya bisa jauh lebih signifikan. Mari kita bahas bagaimana tingkat sangrai ini memengaruhi dua komponen utama, kafein dan asam klorogenat. Kita mulai dari kafein. Ada mitos yang beredar luas bahwa kopi yang pahit dan gelap seperti espresso Italia mengandung lebih banyak kafein. Faktanya justru sebaliknya. Kafein sebenarnya adalah senyawa yang cukup stabil. Namun, jika terkena panas tinggi dalam waktu lama, ia mulai terurai sedikit demi sedikit. Proses sangrai pada dasarnya adalah pemanasan biji kopi. Semakin lama biji disangrai atau semakin gelap tingkat sangrainya, semakin banyak kafein yang menguap atau hilang. Oleh karena itu, biji kopi dengan light roast memiliki kadar kafein paling maksimal. Medium roast akan sedikit lebih rendah dan dark roast akan mengandung kafein paling sedikit. Perbedaannya memang tidak drastis, biasanya sekitar 10 hingga 15%. Tetapi perbedaan ini tetap ada. Jika tujuan Anda adalah mendapatkan dorongan energi maksimal, pilihlah light roast. Namun, jika Anda sebagai penderita hipertensi ingin sedikit mengurangi asupan kafein tanpa harus mengurangi jumlah cangkir, kopi dark roast bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Sekarang, mari kita bicara tentang asam klorogenat yang bermanfaat. Di sini, situasinya justru terbalik. Asam klorogenat, tidak seperti kafein,
sangat sensitif terhadap suhu panas. Semakin lama proses sangrai, semakin banyak asam ini yang terurai. Kandungan asam klorogenat paling tinggi ada pada biji kopi hijau yang belum disangrai. Pada light roast, jumlahnya sudah berkurang, tetapi masih cukup banyak. Sementara pada dark roast, kadarnya dapat berkurang hingga 50, bahkan 90% dari jumlah aslinya. Ini menimbulkan dilema. Kopi light roast mengandung lebih banyak kafein, kurang ideal bagi penderita hipertensi, tetapi juga memiliki lebih banyak antioksidan yang bermanfaat. Sebaliknya, kopi dark roast memiliki sedikit kafein. Ini bagus, tetapi hampir tidak menyisakan zat bermanfaat di dalamnya. Lalu apa solusinya? Seringkali, jalan tengah terbaik adalah kopi medium roast atau sangrai sedang. Pilihan ini menawarkan keseimbangan yang optimal. Kadar kafeinnya sudah lebih rendah dibandingkan light roast, namun ia masih mempertahankan asam klorogenat dan polifenol bermanfaat lainnya dalam jumlah yang cukup tinggi. Kopi medium roast. Inilah yang paling sering direkomendasikan untuk konsumsi harian bagi mereka yang menginginkan tidak hanya rasa dan energi, tetapi juga manfaat kesehatan dari minuman tersebut. Jadi, lain kali saat Anda memilih kopi di toko, perhatikan tidak hanya jenis bijinya, tetapi juga tingkat sangrainya. Detail kecil ini dapat membantu Anda menyesuaikan minuman tersebut dengan kebutuhan tubuh Anda. Kita sering melihat dampak makanan dan minuman pada tubuh kita secara terpisah. Padahal dalam kehidupan nyata, semuanya jauh lebih kompleks. Efek secangkir kopi bisa berlipat ganda atau berubah drastis, tergantung pada situasi Anda meminumnya. Salah satu kombinasi paling berbahaya bagi penderita hipertensi adalah kopi plus stres. Mari kita bayangkan situasi tipikal. Di kantor, Anda sedang dikejar deadline. Bos menuntut laporan. Anda merasa lelah dan sangat tertekan. Untuk menyegarkan diri dan meningkatkan konsentrasi, Anda membuat secangkir kopi kental. Apa yang terjadi pada tubuh Anda saat itu? Situasi stres itu sendiri sudah mengaktifkan sistem saraf simpatik dan menyebabkan pelepasan hormon stres, yaitu adrenalin dan kortisol. Jantung Anda sudah berdetak lebih cepat, pembuluh darah sudah menyempit, dan tekanan darah sudah meningkat dibandingkan saat Anda sedang santai. Ini adalah reaksi alami tubuh terhadap ancaman. Sekarang, Anda menambahkan kafein, yang seperti kita tahu, melakukan hal yang sama, menstimulasi produksi adrenalin dan kortisol. Anda menerima pukulan ganda, bahkan bisa jadi 3 kali lipat pada sistem kardiovaskular Anda. Kadar hormon stres dalam darah melonjak hingga titik maksimal. Tekanan darah Anda melambung jauh lebih tinggi dibandingkan jika Anda minum kopi yang sama dalam kondisi santai. Ini menciptakan beban puncak yang sangat ekstrim bagi jantung dan dinding pembuluh darah. Pengulangan situasi seperti ini secara rutin adalah jalan pintas menuju keausan sistem kardiovaskular dan memperparah hipertensi. Terlebih lagi, kombinasi ini membentuk lingkaran setan. Setelah meminum kopi dalam keadaan stres, Anda mungkin merasa lega dan mendapatkan dorongan energi sementara. Otak Anda merekam koneksi ini. Stres, kopi, menjadi lebih baik. Berikutnya, dalam situasi serupa, tangan Anda akan otomatis mengambil cangkir kopi. Beginilah ketergantungan psikologis terbentuk. Anda mulai menggunakan kopi bukan sebagai ritual yang menyenangkan, melainkan sebagai obat penghilang stres dan kelelahan. Padahal secara fisik, obat ini hanya memperparah tekanan fisiologis yang dialami tubuh Anda. Lalu, apa yang harus dilakukan? Sangat penting untuk memisahkan kedua konsep ini. Kopi seharusnya menjadi penghargaan dan kenikmatan, bukan alat untuk melawan stres. Jika Anda merasa tegang dan tertekan, secangkir kopi adalah pilihan terburuk. Cobalah cara lain yang lebih sehat untuk menghilangkan ketegangan. Keluarlah sebentar untuk udara segar, tarik napas dan hembuskan napas dalam-dalam. Minum segelas air putih atau lakukan peregangan ringan. Barulah, ketika Anda merasa sedikit tenang, Anda bisa minum kopi Anda, namun dalam suasana yang damai, untuk menikmati rasa dan aromanya. Ingat, kopi adalah untuk istirahat, bukan untuk memacu kuda yang sudah kelelahan. Bagi penderita hipertensi, aturan ini harus menjadi prinsip utama. Jika Anda merasa kopi sering menimbulkan keluhan atau gejala yang kurang nyaman, atau Anda hanya ingin mengurangi asupan kafein, tapi belum siap meninggalkan ritual minum pagi yang hangat, jangan khawatir. Ada banyak sekali alternatif menarik yang tidak hanya bisa membuat Anda tetap segar, tapi juga memberikan manfaat tambahan bagi kesehatan, terutama bagi penderita hipertensi.
Alternatif pertama, dan yang paling jelas adalah teh hijau. Banyak orang salah mengira teh hijau tidak mengandung kafein. Itu tidak benar. Teh hijau memang mengandung kafein, tapi jumlahnya biasanya 2 hingga 3 kali lebih sedikit daripada kopi. Namun, perbedaan utamanya bukan pada kuantitas, melainkan pada cara kerjanya. Kafein dalam teh terikat dengan tanin, sehingga pelepasannya dan penyerapan ke dalam darah terjadi jauh lebih lambat dan lembut. Ini mencegah lonjakan energi mendadak dan kenaikan tekanan darah yang tajam. Selain itu, teh hijau adalah juara dalam hal kandungan zat bermanfaat lainnya, yaitu katekin, khususnya epigalokatekin galate atau EGCG. Antioksidan super kuat ini sangat baik untuk melindungi pembuluh darah, meningkatkan elastisitasnya, dan membantu menurunkan tekanan darah jika dikonsumsi secara teratur. Alternatif menarik kedua, yang sayangnya sering terlupakan, adalah cikori. Minuman yang terbuat dari akar cikori ini, rasa dan warnanya samar-samar mirip kopi, namun sama sekali tidak mengandung kafein. Ini menjadikannya pilihan yang sangat aman bagi penderita darah tinggi, kapan saja. Namun, cikori bukan sekadar pengganti kosong. Ia sangat kaya akan inulin, sejenis serat yang berfungsi sebagai prebiotik. Inulin adalah makanan bagi bakteri baik dalam usus kita. Menurut penelitian terbaru, kesehatan mikroflora usus kita berhubungan langsung dengan kesehatan seluruh tubuh, termasuk sistem kardiovaskular. Mikrobioma yang sehat membantu mengendalikan peradangan dan bahkan dapat memengaruhi tingkat tekanan darah. Pilihan ketiga adalah teh herbal. Pilihannya sangat beragam, dan banyak di antaranya memiliki khasiat yang spesifik bermanfaat bagi penderita hipertensi. Misalnya, teh kembang sepatu atau rosella telah dibuktikan oleh beberapa penelitian mampu menurunkan tekanan darah secara lembut jika dikonsumsi rutin. Teh mint atau lemon balm sangat baik untuk menenangkan sistem saraf, membantu mengatasi stres, yang kita tahu adalah salah satu pemicu kenaikan tekanan darah. Teh chamomile dapat meningkatkan kualitas tidur, yang juga krusial dalam mengendalikan hipertensi. Anda juga bisa mencoba minuman yang berbahan dasar jelai atau gandum hitam, yang populer di beberapa budaya. Minuman ini bebas kafein dan memiliki rasa yang lembut dan enak. Cobalah bereksperimen dan jelajahi berbagai pilihan ini. Siapa tahu Anda akan menemukan minuman favorit baru yang tidak hanya menggantikan kopi, tapi juga menjadi kontribusi kecil harian Anda untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Mari kita bahas satu aspek penting yang sering diabaikan, psikologi di balik kebiasaan minum kopi. Bagi banyak orang, kopi itu jauh lebih dari sekadar minuman. Kopi adalah ritual, kebiasaan, bahkan jangkar yang membantu kita menata hari dan beralih fokus antar pekerjaan. Secangkir kopi pagi melambangkan dimulainya hari baru. Jeda kopi di kantor adalah kesempatan untuk istirahat, bersosialisasi dengan rekan kerja, dan melepaskan diri dari rutinitas. Bertemu teman sambil ngopi adalah bentuk interaksi sosial. Komponen ritual dan psikologis ini terkadang jauh lebih penting daripada efek fisiologis kafein itu sendiri. Ketika dokter menyuruh pasien hipertensi, Anda harus berhenti minum kopi. Pasien sering menganggapnya bukan hanya sebagai batasan diet, melainkan sebagai kehilangan besar. Mereka merasa kehilangan bagian penting dari hidup, sumber kesenangan, dan stabilitas mereka. Inilah mengapa banyak orang sangat sulit berhenti, meskipun mereka tahu potensi bahayanya. Mereka takut kehilangan bukan sekadar semangat, melainkan ritual itu sendiri. Lantas, apa yang harus dilakukan? Kuncinya bukan menghancurkan kebiasaan, melainkan memodifikasinya. Anda tidak perlu menghilangkan ritualnya, cukup ganti isinya. Jika secangkir pagi itu penting agar Anda bisa terbangun, coba ganti kopi biasa dengan kopi tanpa kafein, decaf, atau cikori. Anda tetap mempertahankan prosesnya, aroma, cangkir panas di tangan, beberapa menit keheningan sebelum memulai hari. Otak Anda akan mendapatkan sinyal yang sudah dikenal, tetapi tubuh tidak akan menerima dosis stimulan. Jika kopi menjadi alasan Anda untuk beristirahat di kantor, pertahankan jeda tersebut. Namun, gantikan kopi dengan teh hijau atau teh herbal yang berkualitas. Inti dari momen ini bukanlah minumannya, melainkan fakta bahwa Anda mengalihkan fokus dan beristirahat dari pekerjaan. Anda tetap bisa pergi ke dapur, melihat keluar jendela, atau mengobrol dengan rekan kerja. Ritualnya tetap ada, tetapi isinya menjadi lebih sehat. Jika pertemuan dengan teman identik dengan menyeruput latte di kafe, telusuri menunya.
Saat ini hampir di setiap tempat tersedia banyak alternatif sehat, kakao, jus buah, smoothie, atau variasi teh. Anda tetap bisa duduk bersama, mengobrol dan menikmati suasana. Intinya adalah kebersamaan, bukan isi cangkir Anda. Memahami latar belakang psikologis ini sangat penting. Ketika Anda sadar betul apa yang diberikan oleh ritual minum kopi itu, Anda akan lebih mudah menemukan pengganti yang sehat tanpa merasa kehilangan. Jangan melawan kebiasaan, tapi adaptasikanlah. Ubah ritual lama yang berpotensi merugikan menjadi ritual baru yang bermanfaat. Ini jauh lebih efektif daripada mengandalkan kemauan keras atau larangan yang seringkali berakhir dengan kegagalan dan rasa bersalah. Dunia kopi menyajikan berbagai macam minuman, dan dampaknya terhadap tubuh pun bervariasi. Kali ini, mari kita bandingkan dua klasik Italia, yaitu espresso dan americano, yang menjadi dasar dari hampir semua menu kopi. Kita sering mendengar bahwa espresso adalah kopi yang paling keras dan kuat, sementara americano dianggap versi ringan yang sudah diencerkan. Kalau dari segi rasa, memang benar. Espresso adalah minuman kecil, pekat, padat, dan rasanya sangat kaya. Americano pada dasarnya adalah espresso yang ditambahkan banyak air panas, sehingga rasanya lebih lembut dan tidak terlalu intens. Namun, jika kita melihat kandungan kafeinnya, ceritanya ternyata tidak sesederhana itu. Berapa takaran standar espresso? Biasanya sekitar 30 ml. Dalam cangkir kecil ini, rata-rata terkandung 60 hingga 80 mg kafein. Konsentrasinya memang tinggi per mililiter, tapi jumlah kafein absolut dalam satu porsi sebenarnya tidak terlalu ekstrim. Lalu, bagaimana dengan americano? Americano adalah satu porsi espresso yang ditambahkan 100 hingga 150 ml air panas. Volume minuman memang meningkat berkali-kali lipat, tapi jumlah kafeinnya tetap sama, yaitu 60 sampai 80 mg. Artinya dengan minum satu cangkir americano standar, Anda mengonsumsi kafein yang jumlahnya sama persis dengan satu shot espresso. Bedanya, Anda meminumnya dalam volume cairan yang lebih besar dan butuh waktu lebih lama. Jadi, di mana letak jebakannya? Jebakannya terletak pada ukuran porsi. Kita jarang minum espresso dalam mug besar. Namun, americano atau minuman berbasis espresso lainnya, seperti cappuccino atau latte, sering dipesan dalam volume besar. 300 bahkan 400 ml. Nah, untuk membuat porsi besar ini, barista sering menggunakan tidak hanya satu tapi 2 shot espresso. Dalam skenario ini, americano atau latte besar Anda akan mengandung kafein bukan lagi 60 sampai 80, melainkan 120 hingga 160 mg. Ini sudah termasuk dosis yang cukup serius, mendekati batas aman harian bagi penderita hipertensi. Jadi, apa kesimpulannya? Jangan terkecoh oleh rasa americano yang lembut dan volumenya yang besar. Selalu tanyakan kepada barista, berapa shot espresso yang digunakan dalam minuman Anda? Bagi penderita hipertensi, strategi paling aman adalah memesan minuman yang hanya dibuat dari satu shot espresso. Jika Anda pecinta espresso, satu cangkir kecil adalah pilihan terbaik yang memberikan dosis kafein terkontrol dan tidak berlebihan. Jika Anda lebih suka americano, minta barista membuatnya dengan satu shot saja, meskipun itu disajikan dalam cangkir besar. Dengan begitu, Anda bisa menikmati minuman lebih lama, tanpa risiko menerima dosis ganda zat stimulan. Memahami nuansa ini akan membantu Anda membuat pilihan yang lebih bijak di kedai kopi, dan mengontrol asupan kafein harian Anda dengan lebih baik. Selama diskusi kita telah menganalisis detail-detail terkecil. Mulai dari miligram kafein, asam klorogenat, hingga tingkat sangrai biji kopi. Semua itu memang penting. Namun, pada akhirnya, kita perlu mundur sejenak, melihat gambaran yang lebih besar, yaitu melalui pendekatan kesehatan yang menyeluruh, atau yang kita sebut holistik. Kopi itu bukanlah racun, tapi juga bukan obat. Kopi hanyalah satu dari sekian banyak elemen dalam gaya hidup dan pola makan Anda. Oleh karena itu, dampaknya pada tekanan darah Anda tidak bisa dipisahkan dari faktor-faktor lainnya. Bayangkan dua skenario. Orang pertama, mari kita sebut Budi. Budi ini memiliki berat badan berlebih, kurang bergerak, merokok, suka makanan asin dan berlemak, sering stres, dan kurang tidur. Meskipun begitu, dia hanya minum satu cangkir kopi hitam tanpa gula sehari. Orang kedua, mari kita sebut Herman.
Herman menjaga berat badan ideal, rutin berolahraga, tidak merokok. Pola makannya kaya sayur dan buah, membatasi garam, mahir mengatasi stres, dan tidurnya berkualitas. Dia juga minum 1 cangkir kopi hitam sehari. Menurut Anda, untuk siapakah secangkir kopi ini akan menimbulkan risiko yang lebih besar? Jawabannya sudah jelas. Bagi Budi, yang sistem kardiovaskularnya sudah terbebani banyak faktor negatif, sedikit tambahan beban dari kafein bisa menjadi pemicu terakhir atau the final straw. Pembuluh darahnya sudah kaku, jantungnya bekerja keras, dan setiap lonjakan tekanan darah tentu sangat tidak diinginkan. Sementara itu bagi Herman yang sistem kardiovaskularnya dalam kondisi prima berkat gaya hidup sehatnya, lonjakan tekanan darah yang kecil dan singkat ini kemungkinan besar akan berlalu tanpa disadari dan tidak akan menimbulkan konsekuensi apapun. Bahkan, antioksidan dari kopi yang ia minum justru akan bekerja lebih efektif dan memperkuat efek perlindungan keseluruhan dari pola makannya yang sudah sehat. Intinya apa? Kita tidak boleh menjelek-jelekkan atau mendemonisasi satu produk dan berharap bahwa hanya dengan meninggalkannya, semua masalah tekanan darah Anda akan selesai. Sebaliknya, Anda juga tidak bisa berharap bahwa dengan minum kopi yang katanya menyehatkan, Anda lantas bisa mengimbangi atau menutupi kerugian akibat merokok atau kurang bergerak. Mengendalikan hipertensi adalah tugas yang komprehensif. Berhenti merokok, menormalkan berat badan, rutin beraktivitas fisik, dan mengurangi asupan garam akan memberikan manfaat penurunan tekanan darah 100 kali lipat lebih besar dibandingkan hanya sekadar berhenti total minum kopi. Oleh karena itu, saat Anda memutuskan minum atau tidak minum kopi, selalu pertimbangkan gambaran besarnya. Jika gaya hidup Anda jauh dari ideal, mungkin pada tahap awal penanganan hipertensi, Anda memang perlu menghindari semua jenis stimulan, termasuk kopi, agar tidak menambah risiko. Namun, jika Anda sudah berupaya menjaga kesehatan secara menyeluruh, 1 atau 2 cangkir kopi berkualitas, kemungkinan besar tidak hanya tidak akan merugikan, tapi bahkan bisa berintegrasi secara harmonis ke dalam rutinitas sehat Anda, memberikan kenikmatan sekaligus manfaat. Mari kita bongkar satu lagi mitos yang sangat populer dan sulit hilang, tentang pengaruh kopi terhadap kekentalan darah dan keseimbangan cairan tubuh. Seringkali kita dengar klaim, kopi adalah diuretik kuat. Ia mengeluarkan air dari tubuh, membuat darah lebih kental, dan karena itu tekanan darah bisa naik. Kedengarannya cukup logis, dan banyak orang mempercayainya. Namun, apa kata sains modern mengenai hal ini? Memang benar, kafein memiliki efek diuretik ringan, atau peluruh kencing. Ia dapat sedikit meningkatkan produksi urin. Efek ini sering terlihat dalam penelitian di mana peserta yang sebelumnya lama tidak mengonsumsi kafein, diberikan kafein murni dalam dosis yang sangat besar. Akan tetapi ketika kita berbicara tentang mengonsumsi kopi sebagai minuman, situasinya berbeda total. Pertama, efek diuretik ini sangat lemah dan hanya berlangsung sebentar. Kedua, dan ini yang terpenting, saat Anda minum secangkir kopi, Anda tidak hanya mengonsumsi kafein, tetapi juga sejumlah besar air tempat kafein itu larut. Secangkir kopi standar terdiri dari sekitar 98% air. Jumlah cairan yang Anda dapatkan dari minuman tersebut lebih dari cukup untuk mengimbangi efek diuretik kecil yang ditimbulkan oleh kafein. Banyak penelitian modern yang membandingkan pengaruh kopi dan air biasa terhadap hidrasi tubuh sampai pada kesimpulan yang sama. Konsumsi kopi secara moderat hingga 4 atau 5 cangkir sehari sama sekali tidak menyebabkan dehidrasi. Kopi menghidrasi tubuh sama efektifnya dengan air putih biasa. Artinya, secangkir kopi yang Anda minum bisa dan seharusnya dihitung sebagai bagian dari total kebutuhan cairan harian Anda. Mitos bahwa Anda perlu minum segelas air tambahan setelah setiap cangkir kopi untuk mengganti kehilangan cairan tidak memiliki dasar ilmiah sama sekali. Tentu saja, minum cukup air putih sepanjang hari sangat penting untuk kesehatan, termasuk untuk mengendalikan tekanan darah. Tetapi Anda perlu melakukannya bukan karena kopi mengeringkan tubuh Anda, melainkan karena air sangat dibutuhkan oleh semua fungsi tubuh kita. Lalu, bagaimana dengan anggapan pengentalan darah? Karena kopi tidak menyebabkan dehidrasi yang signifikan, ia juga tidak memiliki pengaruh substantif terhadap viskositas atau kekentalan darah. Darah tidak menjadi lebih kental setelah Anda minum secangkir kopi. Argumen ini hanyalah bagian dari mitos usang. Jadi, Anda tidak perlu takut kopi akan membuat tubuh Anda dehidrasi dan mengentalkan darah.
Dengan pendekatan yang wajar, minuman ini adalah sumber cairan yang sama efektifnya dengan teh atau air putih. Bagi penderita hipertensi atau darah tinggi, jauh lebih penting untuk memperhatikan bukan mitos pengentalan darah dari kopi, tetapi konsumsi garam yang sebenarnya. Garam benar-benar menahan air dalam tubuh dan secara signifikan meningkatkan tekanan darah. Garamlah, bukan kopi, yang menjadi musuh utama keseimbangan cairan saat Anda menderita hipertensi. Kita telah membahas banyak hal, mendalami berbagai mekanisme rumit, mengungkap mitos, dan mempelajari data ilmiah. Sekarang, mari kita satukan semua ini menjadi panduan praktis yang mudah dipahami. Inilah rekomendasi akhir dari dokter, khusus bagi penderita hipertensi yang menyukai kopi. Boleh atau tidak? Jawabannya, boleh, asal bijak. Dan bijak ini berarti mematuhi beberapa aturan sederhana. Aturan nomor 1. Kenali batas aman Anda. Mulailah dengan 1 cangkir per hari dan amati kondisi tubuh Anda. Lakukan tes pribadi menggunakan tensimeter. Jika hasilnya baik, Anda boleh mencoba 2, tapi jangan lebih. Batas aman Anda adalah 200 mg kafein per hari, yang setara dengan sekitar 2 cangkir kopi murni. Aturan nomor 2. Pilih kualitas terbaik. Utamakan kopi seduh alami, diutamakan yang disangrai dengan tingkat medium. Kopi jenis ini memiliki rasio antioksidan yang bermanfaat dan kandungan kafein yang moderat. Tinggalkan kopi instan untuk kondisi terdesak saja. Aturan nomor 3. Hindari semua tambahan yang tidak perlu. Minumlah kopi hitam, tanpa gula, sirup, atau krim tinggi lemak. Justru semua tambahan inilah yang menimbulkan ancaman lebih besar bagi pembuluh darah dan berat badan Anda daripada kopinya sendiri. Jika ingin variasi, gunakan rempah-rempah atau sedikit susu. Aturan nomor 4. Perhatikan waktunya. Jangan pernah minum kopi saat perut kosong atau langsung setelah bangun tidur. Waktu idealnya adalah 30 hingga 40 menit setelah sarapan, antara jam 9.30 sampai 11.30 pagi. Hindari kopi di sore hari agar tidak mengganggu kualitas tidur, karena tidur yang baik sangat penting untuk mengendalikan tekanan darah. Aturan nomor 5. Kopi bukan obat stres. Jangan gunakan kopi untuk memacu diri saat sedang tegang atau lelah. Ini justru menciptakan beban ganda yang berbahaya pada jantung Anda. Kopi adalah ritual yang dinikmati saat santai, untuk kesenangan. Aturan nomor 6. Dengarkan tubuh Anda. Jika setelah minum kopi Anda merasakan jantung berdebar, sakit kepala, cemas, atau nyeri dada, itu adalah sinyal jelas untuk menghentikan konsumsinya. Tubuh Anda jauh lebih pintar daripada rekomendasi manapun. Aturan nomor 7. Perhatikan interaksi dengan obat. Jangan pernah menelan atau meminum obat bersamaan dengan kopi. Beri jeda minimal 1 hingga 2 jam antara waktu minum obat dan minum kopi, dan pastikan Anda berkonsultasi dengan dokter yang merawat Anda. Aturan nomor 8. Lihatlah gambaran besarnya. Kopi hanyalah detail kecil dari gaya hidup Anda. Mengontrol berat badan, berhenti merokok, aktivitas fisik, dan pola makan yang benar jauh lebih penting bagi kesehatan jantung Anda daripada sekadar masalah kopi. Jika Anda mengikuti aturan sederhana ini, besar kemungkinan Anda dapat menikmati minuman favorit Anda dengan aman, mendapatkan manfaat sekaligus kesenangan. Baik. Mari kita rangkum hasil investigasi besar kita ini. Apa kesimpulan utamanya? Kesimpulan yang mungkin paling penting adalah, dalam isu kopi dan hipertensi, tidak ada ruang untuk jawaban ya atau tidak yang mutlak. Kebenaran seperti biasa terletak di tengah-tengah, dalam detail dan nuansa. Kita menemukan bahwa kekhawatiran terhadap kopi, yang selama puluhan tahun ditanamkan kepada penderita hipertensi, ternyata sangat dilebih-lebihkan dan berdasarkan data lama. Ilmu pengetahuan modern menyatakan bahwa kopi tidak menyebabkan hipertensi. Bahkan jika dikonsumsi dengan benar, bisa menjadi bagian dari diet sehat berkat antioksidannya yang kuat. Titik balik utama dalam pemahaman kita adalah kesadaran bahwa yang penting bukan sekadar fakta Anda minum kopi, tapi bagaimana, kapan, berapa banyak, dan jenis kopi apa yang Anda minum. Secangkir kopi yang sama bisa menjadi kenikmatan yang aman, atau bisa menjadi pemicu berisiko, tergantung situasinya. Bahaya bukan terletak pada minumannya, melainkan pada kebiasaan buruk kita.
Meminumnya saat perut kosong, berliter-liter, dengan banyak gula, atau saat sedang stres. Kita belajar memisahkan dampak buruk kafein dari dampak buruk gula. Kita memahami perbedaan antara kopi seduh dan kopi instan, dan menyadari bahwa tubuh kita sendiri adalah indikator yang paling akurat. Mungkin fakta paling mengejutkan yang kita pelajari hari ini adalah bahwa konsumsi kopi secara teratur dan moderat mungkin lebih aman bagi penderita hipertensi dibandingkan dengan pesta kopi yang sporadis dan jarang, berkat fenomena toleransi tubuh. Ini sepenuhnya membalikkan pandangan konvensional kita. Semoga video ini membantu Anda memahami topik yang rumit ini dan memberikan semua alat yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih banyak telah menonton video yang cukup panjang ini sampai selesai. Jika informasi ini bermanfaat, mohon dukung saluran kami. Berikan like, subscribe, dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode baru. Dan sekarang saya punya pertanyaan untuk Anda. Bagaimana hubungan pribadi Anda dengan kopi? Apakah Anda tetap meminumnya meski memiliki tekanan darah tinggi? Apakah Anda melihat adanya pengaruh pada kondisi tubuh Anda? Silakan, bagikan pengalaman dan pendapat Anda di kolom komentar. Itu sangat menarik dan penting bagi kita semua. Tetaplah sehat dan nikmati kopi Anda dengan bijak.